Yang pertama yang ingin saya jelaskan di video kali ini adalah apa sih hasil sidang One Prestasi untuk nasabah yang tidak mampu bayar gitu. Jadi ketika Anda gagal bayar di pinjol, ya mohon maaf nih ya, makan aja ngebon gitu kan. Lalu pinjol ini memanggil Anda untuk sidang One Prestasi, apa hasilnya? Apa sih yang akan terjadi? Gitu. Oke, yang pertama, ya, pengadilan menetapkan nasabah One Prestasi. Artinya, pengadilan menyatakan bahwa debitur telah lalai memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Konsekuensinya bisa berupa A. Kewajiban membayar utang pokok plus bunga plus denda. Pengadilan bisa memerintahkan debitur untuk tetap melunasi kewajiban sesuai kontrak. Yang B. Ganti rugi. Kreditur atau pinjol dapat meminta kompensasi kerugian material atau imaterial walaupun biasanya jarang dikabulkan besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengadilan bisa memberi rekening baru atau skema pelunasan bertahap. Ya. Jika debitur benar-benar tidak mampu, hakim dapat mempertimbangkan kondisi tersebut. Kemungkinan hakim memutuskan A. Restrukturisasi melalui putusan, cicilan diperingan, waktu pembayaran diperpanjang, denda dihapus atau dipangkas. Ini tidak selalu terjadi, tapi terjadi ketika debitur dapat membuktikan ketidakmampuannya secara nyata. Ya Anda jelaskan saja sejujur-jujurnya kondisi Anda, nanti yang menimbang itu hakim. Gitu ya, oke. Nah, yang ketiga, tidak ada ancaman pidana. Ya, One Prestasi adalah kasus perdata bukan pidana. Akibatnya tidak bisa dipenjara karena hutang sesuai prinsip umum hukum Indonesia. Yang bisa terjadi maksimal hanya penyitaan aset melalui eksekusi, penjualan barang jaminan, penetapan pembayaran tertentu. Ya, nomor 4, jika ada jaminan, hakim perintahkan eksekusi jaminan. Contohnya BPKB mobil, kendaraan bisa disita dan dilelang. Sertifikat rumah bisa dieksekusi. Barang elektronik dilelang jarang karena nilai kecil. Jika nilai jaminan tidak cukup, debitur tetap punya sisa kewajiban. Yang kelima, bila tidak ada jaminannya, jika debitur benar-benar miskin dan tidak punya aset, hakim tetap akan memutus One Prestasi, tapi eksekusi tidak bisa dilakukan. Ini disebut debitur miskin atau tidak mampu bayar. Pengadilan tidak bisa memaksa sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan. Biasanya kreditur hanya mendapat putusan perdata tanpa bisa mengeksekusi apapun. Nomor 6, kemungkinan mediasi sebelum putusan. Pengadilan negeri wajib melakukan mediasi sebelum sidang lanjutan. Hasil mediasi adalah cicilan baru, pemotongan bunga denda, penyelesaian damai. Jika mediasi gagal, sidang berlanjut. Kesimpulan singkat. Nomor 1, ditetapkan One Prestasi. Yang kedua, tetap diwajibkan membayar cicilan atau lunas. Yang ketiga, eksekusi jaminan jika ada. Yang keempat, tidak ada pidana penjara. Yang kelima, jika tidak punya harta, putusan tidak bisa dieksekusi. Yang keenam, bisa terjadi restrukturisasi melalui mediasi. Gitu. Jadi jangan pernah takut guys ya. Semuanya itu ada solusinya ya. Ujung-ujungnya Anda itu nyicil. Tenang saja, nggak akan dipenjara. Waduh, takut dipenjara gitu kan ya. Enggak guys ya, ini adalah hasil dari sidang One Prestasi ya. Ujung-ujungnya sih suruh nyicil guys, sudah tidak ada yang menakutkan. Alhamdulillah gitu ya, semuanya ada jalan keluarnya gitu, oke. Makanya nih saya doakan ya, semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar sehingga Anda bisa memperbaiki semuanya, amin ya robbal alamin. Oke, nah yang kedua adalah Anda galbay dipinjol, ya kan, totalnya 150 juta, nggak peduli guys OJK itu. Ini salah satu alasannya. Salah satu alasannya kenapa OJK tidak peduli ketika Anda gagal bayar dipinjol. Ya, satu alasannya. Karena gagal bayar itu lumrah. Ya, menurut Anda siapa yang terbesar gagal bayar? Di bank, di leasing, di pinjol, itu banyak yang gagal bayar guys. Ya kan, jadi melihat dipinjol itu biasa saja OJK itu. Bahkan menurut saya, ya mereka itu kaget. Kok orang gagal bayar kok pada begini gitu kan ya. Yang lain sih enggak gitu waktu di leasing, di bank gitu. Kok ini pada kaget ya, kenapa ya gitu ya. Nah OJK, pemain finance ya, leasing, bank, koperasi gitu ya, itu bertingkah biasa ketika ada yang gagal bayar karena menganggap itu adalah bisnis, adalah resiko bisnis. Tapi untuk nasabahnya beda ya. Nasabah masih punya hati nurani, tidak menganggap itu adalah bisnis, itu adalah kewajiban. Saya harus bayar utang. Nanti kalau saya punya uang, saya bayar. Gitu kan? Makanya benar-benar meresapi apa yang diomongin oleh DC. Ya kan? Kamu itu anak maling, kamu itu nggak tanggung jawab, dan lain-lain. Kalau dari pihak OJK dan pihak pinjol, itu adalah bisnis. Sampai penagihan kasar itu adalah bisnis, guys. Kalau untuk kitanya, nggak bisa seperti itu. Ya, itu yang nggak dimengerti oleh OJK itu, guys. Ya, tidak dimengerti oleh OJK. Level mereka beda, guys, dengan kita itu.
Nah, sekarang mari kita bahas rencana pemerintah kita yang sangat hebat ini dalam membumi hanguskan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Jadi, rencana OJK ini adalah di sini guys ya. Ini alasan OJK belum membuka moratorium fintech P2P. Oke, pada 7 Juni 2025 baru saja ya, baru 2 bulan yang lalu gitu ya. Lalu OJK belum beri sinyal cabut moratorium izin fintech ya. Lalu satu persatu fintech lending rungkat kena seleksi. OJK hingga saat ini belum membuka keran perizinan untuk fintech lending baru. Nah, disitulah guys ya. Jadi satu persatu pinjol-pinjol ini pada rungkat ya, dan OJK tidak lagi membuka yang namanya izin untuk mendirikan fintech atau pinjol-pinjol pindar-pindar baru di Indonesia. Jadi ketika nanti banyak yang bangkrut, maka hilanglah pinjol-pinjol ini di muka bumi Indonesia ini. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Yang artinya 96 pinjol ini guys ya, seperti mana nih, Danamas, Kredit Pintar, Maukes, Finmas ya, lalu apalagi pinjol-pinjol Anda itu, Rupiah Cepat, Julo, Indodana, Pinjamin gitu ya. Ini kalau mereka bangkrut gitu ya sudah guys, nanti hilang satu persatu. 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 ya kan. Kalau kita kompak ya, seluruh rakyat Indonesia ini kompak saat ini gagal bayar semua gitu ya, ya sudah guys ya, OJK-nya tidak peduli mau pinjol ini bangkrut mau enggak gitu ya, satu masalah terselesaikan kata pemerintah juga gitu ya. Makanya pemerintah sekarang atau OJK menutup perizinan pinjol baru, yang artinya tidak ada atau tidak akan ada pinjol-pinjol baru lagi ya, yang artinya apa lagi ya, kita galbay gitu loh ya kan. Ini tinggal 96 lagi ya, dan sudah tidak ada ya, tidak akan ada lagi pinjol baru guys ya. Misalkan Kredivo bangkrut ya sudah ya, lalu misalkan Aku Laku bangkrut ya sudah gitu loh, tidak akan ada pinjol baru lagi. Jadi rencana pemerintah atau OJK, rencananya OJK ini itu menstop pinjol-pinjol baru datang atau buka usaha di Indonesia. Oke, Bapak Mahendra Siregar ya kan, yang terhormat ya, saya bukan membela Anda pemerintah ya kan ya, tapi saya ingin ya menumbuhkan semangat kepada masyarakat kita yang terjerat pinjol gitu ya. Saya ingin menumbuhkan semangat dan harapan bahwa di Indonesia ini masih ada harapan kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi, dengan satu langkah yang sangat baik, yaitu menutup ya, hingga saat ini belum membuka keran perizinan untuk fintech lending baru ya, padahal sudah banyak fintech lending atau pinjol-pinjol yang bangkrut seperti Investri ya kan, Jembatan Emas, Danafix ya. Tadi datanya 31 pinjol bangkrut ya, dan belum dibuka lagi gitu ya. Dengan satu langkah seperti itu, maka Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Indonesia ya bisa terbebas dari yang namanya hutang-hutang riba tersebut ya Pak ya. Nah, buat Anda sudah jelas belum kira-kira seperti ini? Jadi gini ya guys ya, OJK ini ya sudah menutup perizinan pinjol-pinjol baru ya, nggak ada lagi namanya pinjol-pinjol baru itu masuk ke Indonesia itu guys ya. Namun sedangkan satu persatu fintech lending itu rungkat ya, ada yang bosnya itu pergi ke luar negeri kabur ya guys ya, ada yang influencer cewek itu, siapa itu yang diminta pertanggungjawaban itu ya, bukan minta pertanggungjawaban sih sebenarnya, diserang karena Investri atau apa itu ya, itu bangkrut ya kan. Dia bilang tahun 2019 atau 2020, ayo invest ke Investri, invest ke pinjol ini, invest ke fintech ini gitu, tapi ternyata bangkrut guys gitu ya. Nah itu guys ya, jadi sudah ditutup resmi ya hari ini ya, bahwa tidak ada lagi pinjol-pinjol baru gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.